akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Special Delivery yang dirilis pada tahun 2022. Disutradarai oleh Dae-min Park, dibintangi oleh Heo Dong-won, Soo Dam-pak, Kim Eo-sung, dan masih banyak lagi bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis berparas cantik yang bekerja di sebuah pabrik daur ulang mobil, dan ia bekerja sebagai kurir pengantar paket khusus yang sangat lihai mengemudi, dan juga ia sama sekali tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Namun pada suatu hari ia mendapatkan sebuah misi untuk mengantarkan kliennya yang terlibat dalam sebuah kasus perjudian, dan misi itu membuatnya harus berhadapan dengan para gangster dan juga pihak kepolisian. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. 백강사나 와 있습니까? Scene diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang tertidur selagi menunggu antrian. Gadis itu bernama Eun-ha. Ia bertujuan mengambil sebuah mobil yang tertahan di kantor polisi akibat mengalami kecelakaan dan kemudian membawa mobil tersebut ke pabrik daur ulang mobil. Ia bekerja di sebuah pabrik daur ulang mobil milik Mr. Baek. Selain mendaur ulang mobil, mereka juga menyediakan jasa pengantaran paket khusus yang tentunya tidak dapat diantarkan melalui jasa pengantar paket yang beredar di pasaran. Setibanya Eun-ha di lokasi pabrik, ia disambut oleh seseorang yang juga bekerja di pabrik tersebut. Orang itu bernama Asif. Ia bekerja sebagai mekanik di sana. Eun-ha kemudian menemui atasannya yaitu Mr. Baek, yang mana kemudian Mr. Baek memberikan Eun-ha sebuah misi pengantaran kepadanya. Pada malam harinya, terlihat dua orang pria keluar dari hotel dan kemudian menuju mobil yang dikendarai oleh Eun-ha. Mereka adalah klien yang memesan jasa antar khusus kepada Mr. Baek. Saat kedua orang tersebut hendak memasuki mobil, salah satu dari mereka tampak kurang yakin karena yang menyetir adalah seorang wanita. Namun mereka tidak ada pilihan lain karena waktu yang mereka miliki sangatlah singkat. Eun-ha yang menyadari bahwa kedua pria tersebut sedang diikuti oleh saingan bisnis mereka dengan segera menginjak pedal gas mobilnya untuk kemudian menggocek mobil-mobil yang mengikuti mereka. Wuhuu! Setelah berhasil keluar dari jalan utama dan menjauh dari kejaran mobil-mobil tadi, Eun-ha dengan teknik driftingnya memarkirkan mobil yang ia kendarai dan segera mematikan mesin mobilnya. Setelah keadaan dirasa aman, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun saat sampai di persimpangan jalan, mereka kembali bertemu dengan mobil yang mengejar mereka. Dan sekali lagi, Eun-ha harus menunjukkan skill drivingnya kepada dua orang kliennya tersebut, dari menggocek, melewati gang sempit, bahkan melakukan manuver berbahaya di depan kereta yang sedang melintas. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat tujuan dengan selamat, dan Eun-ha menerima bayaran dari kliennya tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang sedang mencari suatu barang di plafon apartemennya. Pria ini bernama Kim Do-sik. Kita panggil saja dia Dodit. Sesaat setelah ia menemukan barang yang ia cari di plafon apartemennya, ia kemudian dikejutkan oleh teriakan anaknya yang memberitahukan bahwa dirinya sedang diberitakan di TV. Dan berita tersebut adalah berita tentang dirinya yang terlibat skandal besar yang mana ia telah memanipulasi jalannya pertandingan baseball tingkat profesional demi mendapatkan keuntungan dari situs judi online yang dikelolanya.
Mengetahui hal tersebut, Dodit berencana untuk kabur ke luar negeri bersama dengan anaknya yang bernama Kim So-won. Meskipun saya bukan bapaknya, tapi saya lebih suka memanggil anak ini dengan nama Ucil. Ia kemudian menemui seseorang yang bernama Gibang untuk memalsukan dokumen dan menyediakan kapal menuju Cina. Selain itu, Gibang juga menyarankan agar dirinya menggunakan jasa pengantaran khusus untuk menuju pelabuhan Pyongyang. Hal ini disarankan Gibang karena biasanya orang yang hendak melarikan diri tertangkap saat sebelum sampai di pelabuhan. Berita skandal perjudian Dodit telah menyebar dan sampai ke telinga bos gangster yang juga adalah seorang petinggi polisi. Ia bernama Jo Kyung-pil. Kita panggil saja Jo. Diketahui Jo adalah atasan Dodit dalam mengelola situs perjudian. Jo sangat marah kepada Dodit karena mengetahui Dodit membawa kabur kunci keamanan bank yang berisikan uang sebesar 30 miliar dari situs perjudian yang dikelolanya. Merasa Dodit telah mengkhianatinya, Jo kemudian menelpon Dodit dan menyuruhnya untuk mengembalikan kunci keamanan bank yang ia bawa. Dodit setuju akan hal itu namun dengan nada tinggi dan terkesan mengancam. Dodit meminta agar Jo tidak lagi mengejarnya, kalau tidak kunci keamanan yang sekarang ada di tangannya akan ia hancurkan. Mendengar ancaman dari Dodit, Jo kemudian menyuruh bawahannya untuk mencari informasi keberadaan Dodit berada. Keesokan harinya terlihat Eun-ha sedang berbincang dengan Asif yang pada saat itu sedang memperbaiki mobilnya. Tak lama setelah itu, Mr. Baek memanggil Eun-ha dan memberikan sebuah misi pengantaran yang mana itu diberikan oleh Gibang. Eun-ha sempat tak mau menerima misi itu karena ia tahu bahwa Gibang sering memanfaatkan dan membodohi mereka dengan bisnis kotor di luar kesepakatan. Namun setelah bernegosiasi dengan Mr. Baek, Eun-ha pun menerima tugas tersebut dan mereka mulai menyusun strategi agar nantinya misi dapat berjalan lancar dan tak ada hambatan sedikit pun. Pada malam harinya terlihat Dodit bersama putranya sedang bersembunyi di sebuah lapangan baseball. Tak lama kemudian, ia mendengar suara mobil yang menuju ke arahnya. Dodit mengira bahwa itu adalah jemputan yang nantinya akan membawa ia dan putranya menuju ke pelabuhan. Ternyata yang mendatanginya itu adalah Jo beserta anak buahnya. Jo dapat mengetahui persembunyian Dodit dengan cara melacak sinyal ponsel yang dibawa oleh Dodit. Dodit yang menyadari bahwa yang datang adalah Jo kemudian berlari kembali ke ruang persembunyiannya dan menitipkan kunci keamanan bank kepada Ucil. Di sela-sela itu Dodit mendapatkan pesan dari Eun-ha yang mana pesan itu berisi lokasi penjemputan dan nomor plat mobil milik Eun-ha. Dengan segera Dodit mengarahkan Ucil untuk segera pergi lebih dulu menuju mobil yang sudah menunggu mereka di perempatan jalan di luar lapangan. Tak lupa pula, Dodit menukar ponselnya dengan smartwatch milik Ucil dan kemudian membantu Ucil keluar melalui jendela belakang. Tak lama setelah itu, Dodit membuka pintu ruang persembunyian dan mencoba melawan anak buah Jo dengan tongkat baseball. Namun sayangnya, belum juga memukul salah seorang dari mereka, Dodit dibuat terkapar akibat hantaman keras dari tongkat baseball yang mendarat tepat di belakang kepalanya. Kemudian Dodit pun disiksa oleh Jo agar Dodit memberikan kunci keamanan yang ia bawa. Tak berselang lama, anak buah Jo memberikan paspor palsu yang telah disiapkan oleh Dodit. Jo pun menyadari bahwa Dodit hendak melarikan diri bersama dengan anaknya, yaitu Ucil. Jo kemudian mengerahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Ucil dan mengejarnya. Di sisi lain terlihat Eun-ha yang masih setia menunggu kliennya, layaknya menunggu sang mantan, dibuat sedikit cemas karena ini pertama kalinya ia mendapatkan klien yang sangat terlambat dari waktu yang telah disepakati. Tak berselang lama, muncullah Ucil dari balik rimbunnya pepohonan yang pada saat itu juga sedang dikejar oleh anak buah dari Jo. Ucil meminta Eun-ha membukakan pintu mobil, namun Eun-ha yang melihat bahwa kliennya tidak sesuai dengan yang difoto, enggan membukakan pintu mobilnya hingga pada akhirnya, setelah Ucil menyebutkan plat nomor mobil milik Eun-ha, ia pun langsung membukakan pintu mobilnya dan langsung tancap gas menggocek beberapa preman yang mengejar Ucil. Dodit yang menyadari bahwa anaknya sedang diburu karena membawa kunci keamanan bank kemudian berusaha bangkit dan melumpuhkan anak buah Jo untuk kemudian pergi mencari keberadaan Ucil.
Tepat di luar lapangan, ia melihat mobil yang ditumpangi oleh Ucil tengah berhadapan dengan mobil yang dikendarai oleh Joe. Dan saat kedua mobil tersebut hendak adu banteng, tiba-tiba saja Dodit datang dan menghadang mobil yang dikendarai oleh Joe. Dan itu membuat dirinya tertabrak dan membuat mobil yang dikendarai Joe terhenti. Akibat dari tabrakan tersebut, Dodit pun dinyatakan tewas. Kejadian tersebut membuat Joe menjadi sangat marah dan kemudian mengutus bawahannya untuk mencari informasi tentang pengemudi wanita yang disewa oleh Dodit. Tak hanya itu saja, Joe menggunakan jabatannya di kepolisian dan mengerahkan anggota kepolisian untuk mencari NH. Ia memberikan laporan palsu bahwa kematian Dodit disebabkan oleh NH dan juga ia memfitnah NH telah menculik Ucil yang tak lain adalah anak dari Dodit. Scene beralih kepada NH dan Ucil yang pada saat itu telah lolos dari kejaran Joe dan terlihat tengah memarkirkan mobilnya. Setelah memarkirkan mobilnya, NH keluar dan meninggalkan Ucil karena ia merasa misi itu telah gagal. Namun Ucil yang tak ingin ditinggal sendirian mencoba mengikuti NH dan tak lupa pula ia mencabut kunci mobil yang ditinggalkan oleh NH. Ucil mencari keberadaan NH dan bermaksud untuk mengembalikan kunci mobil tersebut serta memohon kepada NH agar dapat melindunginya dari kejaran para gangster. 야, 나 따라오지 말고 넌 너갈 길 가. 깡패들이 계속 쫓아오면 어떡해요. 경찰한테 말해. Ucil juga mengingat perkataan dari sang ayah bahwa polisi juga telah dikendalikan oleh para gangster, maka dari itu NH lah satu-satunya harapan agar dirinya bisa selamat. NH yang tak ingin terlibat lebih dalam tentang masalah tersebut mencoba menolaknya, namun Ucil terus memohon kepada NH dan bersedia memberikan seluruh uang yang ia bawa di dalam tasnya asalkan NH mau menemaninya sampai sang ayah menelponnya. NH yang merasa bingung kemudian menghubungi Mr. Beck dan menjelaskan situasi yang dialaminya saat ini, serta menceritakan bahwa Ucil tak memiliki anggota keluarga sama sekali. Mr. Beck lalu menyarankan kepada NH untuk menitipkan Ucil kepada seorang kenalannya. Tibalah NH di suatu taman dan bertemu dengan kenalan dari Mr. Beck. NH kemudian menitipkan Ucil bersama orang itu dan pergi dari sana dengan membawa tas milik Ucil. Saat NH sampai di persimpangan jalan, ia membuka tas tersebut dan kemudian membuat uang yang ada di dalamnya berhamburan keluar. Saat ia sedang mengambil uang tersebut, ia sekilas melihat bayangan dirinya yang mana itu mengingatkannya akan masa lalunya yang bernasib sama seperti Ucil. Ia juga tidak memiliki keluarga, namun beruntungnya ia bertemu dengan Mr. Beck yang membuatnya bisa bertahan sampai sekarang. NH pun kembali mencari Ucil dan mendapati Ucil yang sedang berada di toilet hendak kabur melalui jendela yang berada di toilet tersebut. Singkat cerita, NH membawa Ucil menginap di hotel dan dengan sengaja menghubungkan telepon di kamar yang ia sewa dengan kamar yang lain untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak ia inginkan. Lalu kemudian berpamitan kepada Ucil untuk pergi membeli makanan di swalayan terdekat. Di tempat lain, tepatnya di markas Gibang, terlihat Gibang sedang mukbang bersama abang-abang. Lalu kemudian datang seorang yang mana itu adalah orang kepercayaan Joe. 임기방 선생님이 어느 분? Singkat cerita, semua abang-abang dibuat tak berdaya dan terlihat pula Gibang yang sudah babak belur tengah diinterogasi oleh Joe. Joe memaksa Gibang untuk memberikan informasi mengenai jasa antar yang mereka sewa untuk mengantarkan Dodit ke pelabuhan. Yang mana kemudian Gibang hanya memberikan informasi bahwa jasa antar yang ia sewa adalah jasa antar khusus yang profesional dan mereka sangat sulit untuk dilacak. Joe yang mendapatkan beberapa informasi dari Gibang kemudian memerintahkan anak buahnya di kepolisian untuk mencari informasi mengenai hal itu. NH yang tengah berbelanja di swalayan menyempatkan membeli sebuah obeng yang mana kemudian ia gunakan untuk membobol sebuah mobil yang berada di parkiran swalayan tersebut. Anak buah Joe di kepolisian yang mendapatkan informasi pencurian sebuah mobil kemudian menelpon Joe dan memberitahukan bahwa pencuri mobil tersebut adalah orang yang mereka cari yang tidak lain adalah NH. Kemudian Joe memerintahkan bawahannya tersebut untuk terus memantau lokasi NH dan segera menangkapnya.
Tibalah Enha di kamar hotel dan mendapati Ucil yang sedang menangis karena mendengar berita bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Bersama dengan hal itu, bawahan Jo di kepolisian mendatangi hotel tempat Enha menginap dan dengan segera memeriksa kamar yang disewa oleh Enha. Saat mereka tiba di kamar yang Enha sewa, terdengar suara tangisan anak kecil yang mana itu adalah tangisan dari Ucil, dan saat mereka membuka pintu kamar tersebut, terdengar pecahan gelas yang mana hal itu adalah perangkap yang telah direncanakan oleh Enha. Mereka tidak menemukan seorang pun berada di kamar tersebut, dan sebaliknya Enha yang berada di kamar lain mendengar suara pecahan gelas yang ia dengar dari sambungan telepon yang telah ia hubungkan ke kamarnya saat ini. Merasa ada yang tidak beres, Enha kemudian mencoba menenangkan Ucil dan mengajak Ucil untuk segera pergi meninggalkan hotel dengan menyamar menjadi petugas kebersihan. Namun upaya tersebut dicurigai oleh Jo yang pada saat itu melihat gelagat yang mencurigakan dan segera mengikutinya. Saat sampai di lift, Jo dengan sengaja mengeluarkan senjatanya dengan maksud menakut-nakuti Enha. Namun saat Ucil menggigit kaki Jo, Enha dengan kecepatan tangannya merebut senjata yang dipegang oleh Jo. 오케이, 기다려. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil keluar dari hotel tersebut dan Enha sempat berpikir kenapa polisi juga mengincar mereka. Yang mana kemudian sambil menunjukkan kunci keamanan bank, Ucil memberitahukan bahwa yang mereka cari adalah kunci keamanan tersebut. Enha pun menyadari situasinya saat ini dan bergegas membobol mobil lain untuk menghilangkan jejak serta pergi sejauh mungkin ke tempat yang lebih aman. Di tengah-tengah perjalanan, Enha sempat menghentikan mobilnya dan menepi di pinggir jalan sembari berbincang-bincang dengan Ucil. Tanpa mereka sadari, hubungan yang terjalin di antara mereka berdua kini semakin akrab layaknya kakak dan adik. Dan di tengah-tengah percakapan itu, Ucil berkata kepada Enha bahwa ia ingin diantar ke tempat ibunya berada. Ucil menceritakan bahwa ia pernah mencoba mencari keberadaan ibunya dengan cara menghubungi satu persatu nomor wanita yang tersimpan di ponsel milik ayahnya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengakui bahwa ia adalah ibu dari Ucil. Namun dari semua orang yang ia hubungi, ada satu orang yang menangis ketika mendengar suaranya. Dan Ucil menduga bahwa itu adalah ibunya. 안녕하세요. 박지성 고객님 맞으시죠? 배달 서비스 24시간 큐피트 플라워입니다. Enha yang menyanggupi permintaan Ucil kemudian menghubungi nomor wanita yang dimaksud. Dengan berpura-pura menjadi kurir pengantar bunga, Enha meminta alamat wanita tersebut dan segera menuju ke sana. Di sisi lain, para polisi yang berbekal sidik jari milik Enha mencoba melacak identitas dari Enha. Namun sayangnya mereka tidak dapat menemukan satu pun catatan kriminal miliknya. Karena memang fakta sebenarnya Enha tidak pernah sama sekali tertangkap saat sedang menjalankan misinya. Saat Jo tengah berbincang-bincang dengan bawahannya mengenai Enha, datanglah seseorang dari badan intelijen. Orang itu bernama Agent Han. Agent Han menyarankan agar pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan badan intelijen. Karena dirinya mengetahui latar belakang Enha yang sebenarnya. Yang mana Enha adalah warga Korea Utara yang telah membelot dan memiliki kehidupan yang kelam. Namun di balik tawaran kerjasama itu, Agent Han tidak sepenuhnya percaya dengan laporan kepolisian yang menyatakan bahwa Enha adalah seorang pembunuh dan penculik anak kecil. Maka dari itu, Agent Han berencana untuk mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Singkat cerita, kerjasama pihak kepolisian dan badan intelijen membuahkan hasil. Yang mana mereka berhasil melacak keberadaan Enha dari sinyal HP yang digunakannya beberapa saat yang lalu. Dengan segera Jo kemudian bergerak dan diam-diam memerintahkan anggota gangsternya untuk menemukan Enha terlebih dahulu sebelum para polisi tiba di lokasi tersebut. Terlihat Enha yang telah tiba di parkiran klub malam dan kemudian menyuruh Ucil untuk tetap menunggu di mobil. Saat bertemu dengan wanita yang diduga adalah ibu dari Ucil, terjadilah perbincangan yang cukup panjang yang mana dari perbincangan tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita tersebut memang benar adalah ibu kandung dari Ucil. Namun wanita itu tetap bersikeras tidak ingin repot-repot merawat Ucil seorang diri karena mengetahui bahwa Dodi telah mati.
Merasa tidak menemukan jalan keluar dari masalah tersebut, Enha kemudian memutuskan untuk pergi dari sana dan terpaksa berbohong kepada Ucil bahwa wanita tersebut bukanlah ibunya. Ucil yang tidak percaya begitu saja dengan yang dikatakan oleh Enha, kemudian mencoba menelpon wanita itu dan pergi mendatanginya seorang diri. Enha yang mencoba menghalangi Ucil kemudian mengambil HP milik Ucil dan merusaknya sehingga terjadilah keributan kecil di antara mereka berdua. Tak lama setelah itu saat mereka berdua tengah asik adu bacot, tiba-tiba saja orang kepercayaan Joe datang lalu memukul Enha dari belakang, sedangkan Ucil dibawa paksa oleh seorang lainnya menggunakan mobil. Enha mencoba melawan orang kepercayaan Joe dan berhasil menusuk kakinya menggunakan obeng yang selalu ia bawa. Enha juga membakar jaketnya agar sensor pemadam kebakaran yang ada di parkiran tersebut aktif dan dapat membuat mobil yang membawa Ucil tergelincir akibat jalan yang licin. Dan pada saat itulah Enha berhasil mengambil alih mobil tersebut dengan menyerang si pengemudi hingga menyebabkan kaki sang pengemudi patah. Tak lama setelah itu datanglah orang kepercayaan Joe yang hendak menabrakkan mobilnya. Namun dengan sigap Enha berhasil menghindar dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di gedung parkiran tersebut. Dengan keahlian mengemudi yang ia miliki, Enha berhasil membuat orang tersebut terjun bebas bersama mobil yang ia kendarai dari atas gedung. Enha yang terluka cukup parah akibat hantaman yang diterimanya tadi sudah tak sanggup lagi mengendalikan mobilnya untuk kemudian menepi dan akhirnya Enha pun tak sadarkan diri. Ucil yang panik melihat hal itu kemudian meminta bantuan kepada setiap kendaraan yang melintas di sana sambil menangis. Namun sayangnya tak ada satupun dari kendaraan-kendaraan tersebut yang mau menolongnya. Akhirnya Ucil memutuskan untuk berdiri di tengah jalan. Hingga pada akhirnya ada pengendara mobil yang berhenti dan menolong mereka. Pengendara mobil itu adalah wanita parubaya dan alasannya menolong mereka adalah karena imbalan yang dijanjikan oleh Ucil sangatlah banyak, yaitu seluruh uang yang ada di dalam tasnya. Keesokan harinya di rumah sakit terlihat Joe bersama anak buahnya tengah dihubungi oleh Agen Han yang menanyakan tentang kegagalan operasi penangkapan yang terjadi semalam. Selain itu juga Agen Han memberitahukan sebuah fakta unik yang diketahui dari seorang saksi, yang mana saksi itu tidak lain adalah seorang wanita parubaya yang semalam memberikan pertolongan kepada Ucil dan Enha. Agen Han merasa bahwa Enha bukanlah penculik karena menurut keterangan dari saksi, jika Enha adalah penculik, maka seharusnya Ucil kabur dan bukan malah meminta pertolongan untuk menyelamatkan Enha. Joe yang merasa terancam karena kejahatannya hampir tercium oleh Agen Han memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara membunuh saksi yang tidak lain adalah orang kepercayaannya yang saat ini terbaring di rumah sakit akibat terjun bebas dari gedung parkiran semalam. Sementara itu Agen Han yang merasa ada suatu kejanggalan dari kasus tersebut mengutus anak buahnya untuk menyelidiki dan mencari bukti-bukti yang tertinggal di tempat kematian Dodit. Scene berpindah di mana Enha yang baru tersadar mendapati Ucil tengah tertidur pulas di pangkuannya. Mereka berdua berada di dalam mobil rongsok milik wanita parubaya yang menyelamatkannya semalam. 여보세요. 사장님, 야! 나 애 맡길 곳을 못 찾겠네. 빨리 와. 네? Merasa tidak ada tempat yang aman untuk mereka tuju, Enha kemudian menghubungi Mr. Beck melalui telepon umum dan mendiskusikan hal tersebut dengannya. Yang mana kemudian Mr. Beck menyuruh Enha untuk segera kembali ke pabrik dan Mr. Beck berencana mengirimkan Ucil ke suatu tempat yang aman. 야, 장아 씨, 남자친구 있어요? Dengan menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka di pabrik daur ulang milik Mr. Beck. Di sana Enha bercerita kepada Mr. Beck tentang gangster dan polisi yang mengejar mereka ternyata diketuai oleh orang yang sama. Dan tujuan dari orang tersebut adalah untuk mendapatkan kunci keamanan bank yang saat ini ada di tangannya. 옛날 생각나냐?
Di sisi lain, Joe bersama anak buahnya berhasil mendapatkan petunjuk yang mana petunjuk itu mengarah pada pabrik daur ulang mobil milik Mr. Beck. Ia pun segera merekrut lebih banyak gangster untuk kemudian menyerang pabrik tersebut. Sementara itu di lokasi kematian Dodit, anak buah dari Agen Han menemukan smartwatch milik Ucil. Yang mana ternyata sebelum kematiannya Dodit sempat merekam pembicaraannya dengan Joe menggunakan smartwatch milik Ucil, dan hal itu mengungkapkan fakta bahwa pembunuh Dodit yang sebenarnya adalah Joe. Malam harinya saat Mr. Beck sedang membuat paspor palsu untuk Ucil di dalam ruangannya, tiba-tiba ia diserang oleh komplotan gangster yang berhasil menyelinap masuk ke dalam pabrik. Saat itu Ucil dan Asip sedang berada di ruangan lain, sedangkan Enha dalam perjalanan kembali ke pabrik setelah bertransaksi dengan orang yang akan membawa Ucil. Mr. Beck dihajar habis-habisan, dan saat mendapat kesempatan, Mr. Beck secara diam-diam menekan tombol mikrofon yang tertuju ke ruangan Asip, dan itu membuat Asip dapat mengetahui bahwa mereka sedang dalam bahaya. Asip kemudian menyembunyikan Ucil di bagasi mobil, dan kemudian ia berinisiatif untuk menolong Mr. Beck. 얘 어딨냐? 장은아 어딨냐? Meski disiksa secara brutal, Mr. Beck tetap bungkam dan tidak membuka mulut sama sekali. Namun saat anak buah Joe membawa masuk Asip ke ruangan itu dan menyiksanya, akhirnya Mr. Beck membuka mulut dan memberitahukan di mana letak kunci keamanan itu berada sembari menuju ke arah berangkas yang terletak di belakangnya. Namun berangkas itu hanya bisa dibuka olehnya dengan menggunakan kombinasi angka dan juga sidik jarinya. Saat setelah pintu berangkas terbuka, Mr. Beck dengan segera mengambil shotgun dan langsung menembakkannya ke beberapa anak buah Joe, yang pada akhirnya Joe pun membalas tembakan dari Mr. Beck dan membuat Mr. Beck tewas. Joe yang telah mendapatkan kunci keamanan bank kemudian menyuruh anak buahnya untuk menemukan Ucil. Singkat cerita, Ucil berhasil ditemukan dan dibawa ke hadapan Joe. Di saat yang bersamaan, Enha yang beberapa saat lalu tiba di lokasi pabrik merasa ada hal yang aneh karena ia mendengar suara tembakan. Dan ia kemudian mengendap-endap dari luar ruangan untuk mengintip melalui jendela ruangan Mr. Beck. Ia melihat Ucil yang tengah disandra, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Mr. Beck yang sudah tak bernyawa dengan tubuh berlumuran darah. Perasaan sedih mulai menyelimutinya. Dengan sedikit berlinang air mata, ia mencoba menahan rasa sedihnya itu dan mengeluarkan obeng dari kantong celananya. Namun di balik kesedihannya itu, ia berencana untuk menyelamatkan Ucil dan dengan sengaja mematikan sekelar lampu untuk kemudian menyerang satu persatu anak buah Joe dari balik kegelapan. Asip yang tengah sekarat mencoba menolong Ucil dan dengan segenap tenaganya ia membawa Ucil lari keluar ruangan tersebut. Enha yang berhasil membantai habis anak buah Joe kemudian berlari ke arah jendela sambil menghindari tembakan yang dilesatkan oleh Joe. Singkat cerita, Enha berhasil meloloskan diri. Ia kemudian mencari keberadaan Ucil dan Asip, namun sayangnya ia hanya menemukan Ucil seorang diri. Dan saat hendak menuju ke tempat Asip berada, tiba-tiba saja dari arah samping Joe menabraknya menggunakan forklift sehingga membuat mobil yang ia kendarai terbalik. Dengan segera Joe langsung menyandra Ucil sembari menodongkan pistolnya. 그만하자 이제. 아줌마 괜찮아요? 걱정하지 마 김서원. 아줌마랑 같이 가자. Saat Joe melempar Ucil ke laut, dengan waktu yang bersamaan, Enha pun berlari ke arah Joe untuk mendorong dan menusuk Joe tepat di jantungnya. Alhasil, mereka bertiga pun terjun bebas ke lautan. Saat hendak menyelamatkan Ucil menuju ke permukaan, Joe yang tak ingin mati konyol sendirian kemudian memborgol kaki Enha dengan tangannya sehingga hanya Ucil sendirilah yang berhasil menuju ke permukaan.
Agen Han dan anggota kepolisian akhirnya tiba di TKP setelah beberapa waktu lalu mendapatkan laporan bahwa di pabrik itu terdengar suara tembakan. Ucil yang tak ingin kehilangan Enha kemudian memohon kepada Agen Han untuk menyelamatkan Enha. Namun sayangnya Agen Han tak bisa berbuat apa-apa dan Enha pun harus tenggelam bersama dengan Jo di dalam lautan yang dingin di tengah gelapnya malam. Beberapa minggu berlalu, terlihat Ucil tengah menjalani kehidupan normal layaknya anak-anak di usianya. Saat ini, ia tinggal di panti asuhan Rumah Bahagia dan juga ia memiliki banyak teman di sana. Sementara itu, Asif juga berhasil diselamatkan dan sekarang masih bekerja di pabrik daur ulang milik Mr. Beck. Selain itu juga, ia masih setia merawat kucing kesayangan milik Enha. Hingga pada suatu hari Ucil ketinggalan bus yang menjemputnya dari sekolah. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki sampai ke panti asuhan. Di sela-sela perjalanannya pulang ada sebuah mobil yang terus mengimbangi jalannya dan membuat Ucil penasaran dengan mobil tersebut. Dan saat mobil itu berhenti, Ucil pun memutuskan untuk melihat siapakah pengemudi mobil tersebut. Namun setelah dilihat tidak ada siapapun di dalam mobil itu, hingga pada saat ia menolehkan pandangannya ke arah belakang mobil, ternyata Enha telah berdiri di sana. Kejadian ini tentunya dapat kita simpulkan bahwa Enha berhasil selamat dan melepaskan borgolnya menggunakan kunci dan obeng yang selalu ia bawa. Tamat, ending yang sangat menjampingkan.